Teman-teman yang terkasih, pada hari ini kita ingin berbicara tentang hoax bisa menyebabkan kehancuran, hoax bisa membunuh. Dan karena itu saya sebut dalam renungan ini, hoax itu adalah pembunuh berdarah dingin. Supaya kita bisa memahami hoax sebagai pembunuh berdarah dingin, mari kita ulas dalam bacaan ini. Dalam kitab Bilangan bab 13 dikatakan, Tuhan menyuruh Musa mengutus 12 kepala suku Israel untuk mengintai tanah terjanji, supaya mereka memberi laporan kepada Musa. Tuhan ingin menunjukkan bahwa inilah tanah terjanji, tanah yang penuh dengan harapan, penuh dengan susu dan madu itu. Dan 12 orang diutus Tuhan, diutus oleh Musa untuk mengintai 40 hari lamanya mengintai tanah terjanji. Di antara 12 orang itu kita sebutkan ada Kaleb bin Yefune dari kepala suku Yehuda, dan ada Hosea atau disebut Tuhan menjadi Yosua dari suku Efraim. Dua orang ini saya ingin tonjolkan karena ini menjadi pembeda dari antara 10 orang kepala suku yang mengintai tanah terjanji tadi. 10 orang mengatakan bahwa tanah terjanji itu memang tanah yang subur, penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kekayaan alam yang luar biasa, tanah yang menjanjikan. Tapi ada masalah yang sungguh rumit yang harus dipikirkan oleh Musa dan orang Israel. Yakni apa? Tanah terjanji itu dihuni oleh orang-orang yang gede. Ya, mungkin sebesar saya. Sedangkan orang Israel orang yang kecil, yang tidak berdaya. Kalau orang Israel maju di sana, berarti mereka akan mati dibunuh. Mereka bilang, orang Israel itu gede seperti raksasa, sedangkan kita orang Israel, orang tanah Kanan itu gede seperti raksasa, sedangkan kita orang Israel hanya sebesar belalang. Berarti tidak ada arti di mata orang-orang Kanaan. Tapi Kaleb meyakini bahwa berkat kuasa Tuhan, pasti orang Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Berkat berita hoax ini menjadi pembunuh yang luar biasa. Iman orang Israel yang lagi kuat dengan pimpinan Musa yang hebat. Toh mereka percaya kepada 10 orang yang menyebarkan berita hoax ini. Hasilnya apa? Musa tidak percaya, orang Israel tidak percaya, dan Tuhan akhirnya menghukum orang Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dari 40 hari keliling, hasilnya menjadi 40 tahun. Bayangkan, udah mau nyampe, nggak jadi. Itulah kadang-kadang dalam hidup kita itu, iman kita itu kadang-kadang sudah mau dekat kepada hasil yang memuaskan. Ketika kita tidak percaya, Tuhan akhirnya mengambil semua. Perjalanan itu menjadi luar biasa berat. Dan dalam perjanjian baru, hoax itu juga terkenal dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Kita tahu dalam Matius bab 28, dia katakan ayat 11 sampai dengan 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitakan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi serdadu-serdadu itu memberi laporan bahwa memang Yesus bangkit. Mereka melihat dengan sendirinya bahwa kubur itu terbuka dan Yesus bangkit. Tapi tua-tua tadi membayar, menyuap para penjaga itu. Dan mereka katakan, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bayangkan, hoax. Seharusnya Yesus bangkit, diceritakan mayatnya dicuri. Dan apabila kedengaran wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Berarti inilah permainan kekuasaan, permainan duit. Hoax itu, di balik hoax ada kepentingan besar yang dilindungi. Di balik hoax ada nama-nama yang dilindungi, dan berita-berita hoax itu kalau kita telah dengan baik, itu bisa menghancurkan kita, bisa menghancurkan orang yang mendengar, bisa menghancurkan orang yang membaca.
Karena itu saya kira dalam momen-momen penting ini, kita itu terkadang hidup kita dihantui oleh hoax yang luar biasa. Entah orang yang percaya kepada Tuhan maupun tidak, jatuh dalam namanya dosa penyebaran berita bohong, hoax. Ingat, 10 orang menyebabkan berita bohong mengakibatkan seluruh bangsa Israel berjalan 40 tahun. Berita bohong yang disebarkan oleh penjaga-penjaga kubur dan ini tua-tua tadi menyebabkan iman kepercayaan kepada Yesus menjadi berkurang. Dan ingat, berita bohong akhir-akhir ini, dalam situasi-situasi sulit saat ini, berita bohong bisa menyebabkan orang menjadi sakit. Mungkin sakitnya sedikit, bisa menjadi lebih besar, karena dia dipengaruhi oleh berita-berita yang aneh-aneh. Anda baca di WA, Anda baca di berita-berita, luar biasa berita bohong itu. Ceritanya sedikit, ditambah-tambahin. Ya kebetulan kan memang kita orang Indonesia itu selalu bercerita melebih-lebihkan, biar terkesan bagus, terkesan wah. Tapi ingat, berita yang berlebih-lebihan, yang dikarang-karang, yang tidak seharusnya terjadi, ingat, bisa mempengaruhi psikologi orang, bisa membuat orang makin sakit, bisa membuat orang makin menderita, dan bisa saja membuat orang meninggal, atau bisa membuat orang menderita seumur hidupnya. Karena apa? Berita hoax tadi. Karena itu saya kira penting sekali hari ini kita ingin merefleksikan kembali hidup kita. Ingat, harapan hidup kita itu terletak pada kabar baik, kabar kebenaran. Katakanlah apa adanya, yang benar katakan benar, yang salah salah. Tidak usah kamu membuat berita-berita yang aneh-aneh. Karena itu dosa paling besar dalam dunia saat ini adalah dosa kebohongan, dosa menyebarkan hoax. Luar biasa. Anda memakai HP, di tangan Anda ini terletak dosa yang luar biasa. Anda tinggal klik men-sharekan kabar-kabar bohong. Dan ingat, ketika orang yang membaca, hidupnya terganggu, hatinya terganggu, dirinya terganggu, psikologinya terganggu, keamanan dirinya terganggu, semua terganggu. Anda tidak menyadari hoax yang Anda sebarkan membuat banyak orang mati pelan-pelan. Karena itu saya kira hoax itu bisa disebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Jika Anda masih cenderung menyebarkan hoax, hari ini mari kita katakan bertobat. Jangan lagi menyebarkan berita hoax, karena perbuatan Anda menyebarkan berita hoax melahirkan penderitaan dan kesusahan bagi orang lain. Mungkin Anda tidak saja menghancurkan satu orang, tapi bisa saja seperti 10 pengintai tadi menghancurkan seluruh bangsa ini, menghancurkan Indonesia dan menghancurkan dunia. Apalagi Anda kalau sebarkan berita-berita hoax terkait dengan COVID. Wah, macam banyak muncul ahli-ahli yang luar biasa. Dan kadang-kadang tidak terkontrol dengan baik. Karena itu saya kira hari ini penting sekali. Mari kita kembali membaharui diri kita. Katakan yang sejujurnya. Tuhan itu akan menolong kita apabila Anda menyebarkan